Kalau kalian punya kamera yang mungkin kentang seperti punya saya ini, yang harganya cuman saya beli sekitar 650.000 sekecil ini dan kentang banget, dan kalian merasa kameranya ini kurang optimal, jangan dibuang dulu, karena di video kali ini kita akan memberikan tips dan juga saran bagaimana untuk memaksimalkan kamera dari HP kentang, yaitu dengan aksesoris ini. Ini adalah aksesoris yang bisa menjadikan HP kentang apapun kameranya menjadi lebih bagus. Aksesoris apa ini di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan, makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi langsung aja ya, biar karena udah mau hujan dan saya syuting di luar. Kenapa? Karena kita mau langsung tes juga seberapa bagus kualitas dari aksesoris yang satu ini. Untuk mengkoneksikannya mudah banget, jadi kalian tinggal tekan tombol on dan off. Dan karena aksesoris ini punya fitur NFC, HP kentang ini juga punya fitur NFC, jadi kita tinggal cuman, mana tadi NFC, teks kayak gini, sedang terhubung. Nah, kalau kalian lihat, nah cukup dengan begitu saja sudah bisa terhubung. Lalu kita bisa menggunakannya sebagai aksesoris dengan di belakang lensa seperti ini. Oke, jadi kita pasang dulu untuk kameranya seperti ini di bagian belakang. Terserah kalian mau menutupinya dengan tertutup dengan kamera belakang atau enggak, karena kamera yang ada di HP tidak akan digunakan lagi. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalkan miring, kalian bisa klik yang di pojok kiri atas seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah mode normal ya. Sekarang kita coba foto sesuatu. Kita foto daun itu. Kita coba. Nah, cuman dia prosesnya ini lumayan lama, karena dia akan menyimpan dua file sekaligus. Jadi disimpan di HP dan juga disimpan di lensanya. Karena lensanya nanti juga akan ada micro SD card-nya, nanti akan saya jelaskan. Dan ini kalau misal kita zoom 10 kali, jauh banget. Coba kita zoom yang bagian pohon sini ya. Dan langitnya udah mulai mendung. Kita zoom sebelah mana? Nah, oke, sebelah sini. Sekarang kita coba, ayo Albat, jalan sana. Hop. Diam situ. Sekarang kita coba potret adik saya yang nakal banget nih. Nah, ini mode normal. Al. Nah, oke. Dan lensa ini atau aksesoris ini sebenarnya juga nggak perlu di-mounting ke HP seperti ini. Cuman kalau misalkan nggak di-mounting kan nggak enak. Jadi kalau misalkan nih kalian pengen nggak di-mounting di kamera, bisa. Dan dia juga punya mounting di bagian bawah sini. Kalau misalkan digunakan di tripod dan lain-lain. Dan kalau misalkan lensa tele atau lensa zoomnya ini nyala, dia segini. Sama seperti Samsung Galaxy K Zoom yang pernah saya review. Nah, ini saya pengen coba untuk videonya. Apakah dia ada mic-nya? Seharusnya ada sih ya. Sekarang kita coba untuk play video. Jadi saya nggak pakai mounting kameranya. Sebentar, ini zoomnya saya coba. Nah, segini. Dan sekarang kita akan mode, kita masuk ke menu. Nah, ini agak susah ya. Pegang Al. Arahin ke Mas Dika dulu. Oke. Nah, ini. Jadi sekarang kalau kalian lihat, yang bawa lensa adalah adik saya. Dan di sini ada Tomo yang pakai kamera. Dan sekarang saya pengen coba untuk, bentar ya, video, mode video. Nah, ini video. Alfat sekarang pegang ini, jika pegang itu. Oke, jadi ini adalah mode videonya guys. Kebalik apa enggak Al? Lihat, gambarnya kebalik apa enggak? Ya pokoknya kalian bisa monitoring di situ ya. Untuk hasilnya bisa dimonitoring. Dan saya sekarang cuma bawa lensa aja. Jadi kalau kalian lihat, saya cuma bawa lensa dan di situ monitoring dua kameramen ya kan. Oke, jadi untuk jaraknya kira-kira seperti ini. Kita coba seberapa jauh jarak range-nya antara lensa ini dan juga kamera. Dan untuk suara kira-kira seperti ini guys. Dan ini cuacanya mendung. Jadi bagus sih kalau menurut saya mendung itu. Oh, yang putus malah suara mic-nya. Kalau misal, jadi saya pakai mic wireless yang terkoneksi
Jadi sebenarnya jaraknya cukup jauh. Gak apa-apa Tom, tangga mic ya Tom. Oke, mic wireless saya ternyata kalau misal di Case AI itu micnya nggak begitu terdengar suaranya. Cuman saya pengen coba pakai mic ini aja, nggak apa-apa. Mic dari aksesoris lensa dari Sony Lens G ini, dan jaraknya segini masih, nanti kalau misalkan udah nggak in range gitu ya, dia bakalan mati sendiri. Dan cukup jauh segini jaraknya. Jadi kalau misalkan kalian main video sinematikan, kalian bisa taruh di sini nih. Nah, misal seperti ini. Tapi karena udah mulai rame, jadi kita balik ya. Udah mulai rame juga jalannya dan udah mau mendung. Dan sekarang kita akan bahas lensanya. Ada apa aja fitur-fiturnya di studio aja karena udah mau hujan. Oke, jadi sekarang kita udah balik ke studio karena di luar mendung dan juga mau hujan deras. Jadi langsung aja, nama aksesorisnya adalah Cybershot DSC VX19, sebuah lensa yang sebenarnya bisa berdiri sendiri. Jadi kalau misalkan kalian nggak pengen pakai HP, kalian bisa pakai mounting, entah pakai mounting tripod atau mounting GorillaPod dan lain-lain, karena di sini itu ada lubang untuk mountingnya. Dan kamera ini dia bisa, kalau misalkan kalian pengen pakai Android, kalian bisa menggunakan mountingnya yang bisa dicopot seperti ini. Nanti di paket pembeliannya kalian akan mendapatkan beberapa buku panduan, dan ini saya beli bekas sih. Saya beli sekitar 1,2 dulu bekas. Nah, karena bekas jadi udah hilang nih tutupnya ya. Pokoknya intinya nanti kalian akan mendapatkan beberapa buku panduan, buku garansi. Aksesorisnya itu cuman kabel untuk cas, dan kabel casnya itu dia pakai micro USB. Kemudian di bagian belakangnya ini ada kamera dan juga tempat untuk kalian meletakkan micro SD. Jadi di sini kalau misalkan mounting untuk ke HP ini dicopot, kalian akan melihat kayak semacam tutup baterai yang bisa kalian lepas seperti ini. Di slide ke atas. Nah, akan ada baterai yang kalian bisa cas melalui port micro USB yang ada di sini. Jadi kalian bisa buka di sebelah sini. Kemudian kalian harus menaruh micro SD di bagian slotnya sini. Kenapa? Karena meskipun gambarnya nanti akan ditransfer, jadi ada software sama seperti softwarenya Sony yang lain, yaitu Imaging Edge Mobile. Jadi kalau misalkan saya pakai Sony A6500, A6400, softwarenya juga sama seperti yang kalian lihat tadi. Nah, kenapa dia butuh harus ada micro SD? Karena dia nanti akan nyimpen di sini, kemudian dikirim ke Imaging Edge Mobile. Jadi kalau misalkan kalian foto pakai ini, kalian bisa lihat tadi prosesnya lumayan lama. Kenapa? Karena dia nyimpen dulu di sini, kemudian dipindah di sini. Jadi datanya itu ada dua, ada yang di sini dan ada yang di aplikasi Imaging Edge atau di aplikasi Sony. Nah, kemudian di sebelah tulisannya Sony di bagian sini itu juga ada lampu indikator. Jadi kalau misalkan kita tekan on off-nya, itu bakalan ada indikator. Ini baterainya tinggal berapa sih? Nah, enaknya kayak gitu. Jadi kita bisa lihat baterainya sisa berapa. Kemudian untuk build quality-nya menurut saya sama seperti lensa-lensa Sony yang lain, lensa yang bukan lensa seperti ini, lensa kamera. Jadi udah solid banget. Dan ini adalah lensa 10 zoom yang bisa ngezoom sebanyak 10 kali, sama seperti Samsung Galaxy K Zoom yang pernah saya review. Cuman kalau dari segi kualitas gambar ya jauh ya, menang ini jauh, karena kalau Samsung Galaxy K Zoom mungkin teknologi udah terlalu lama juga, dan ini bisa dibilang baru juga. Dan untuk hasil fotonya nanti kalian bisa lihat sendiri, fotonya itu bokeh banget, jernih banget, istilahnya itu Sony banget gitulah hasil gambarnya. Nah, kekurangannya kalau menurut saya dia nggak ada viewfinder. Jadi kalian bisa juga tanpa terhubung dengan aplikasi Imaging Edge yang ada di HP, kalian tinggal pencet aja langsung seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian pencet seperti ini, kok nggak mau pencet lagi, sebentar ya. Tadi udah kedengarkan ya suara itunya. Nah, ini kekurangannya karena nggak ada viewfinder, kita nggak bisa ngintip. Jadi kita kayak menduga-duga ini bener nggak sih? Ini hasil jepretannya, coba ya saya jepret ngawur aja. Ini tutupnya saya jepret ngawur. Jadi kira-kira hasilnya seperti apa? Ini pakai ilmu menduga-duga. Ya intinya mungkin pas gitu aja lah.
Nah, nanti kita bisa lihat hasilnya di post editing kayak gimana. Intinya itu tadi saya ngawur karena kita nggak diberikan viewfinder, atau ya paling nggak kecil sedikit lah di atas viewfinder. Kalau misalkan HP kita baterainya habis, kita masih bisa pakai lensa ini. Jadi sebenarnya masih bisa pakai, tapi sekali lagi kita nggak bisa monitoring dan kita nggak bisa ubah ke mode video kalau misalkan kita tanpa aplikasinya Sony. Karena kalau misalkan ini apakah ada shortcut yang cuman video aja, kayaknya nggak ada, cuman satu kali dia langsung jepret, jadi nggak ada shortcut untuk video. Kalau misal saya tekan 2 kali nggak bisa. Kalau video dia bakalan bunyinya khasnya Sony kok, kayak bunyi ding kayak gitulah kalau misalkan mode video. Dan harganya udah saya bilang tadi ya, harganya ini saya beli second sekitar 1,150. Untuk harga barunya saya cek tadi sekitar 1,8, 1,9. Kenapa saya beli ini? Karena saya penasaran. Ternyata ada ya teknologi seperti ini, dan saya ketinggalan sih untuk kamera ini, karena memang biasanya saya yang paling mengikuti itu laptop sama HP. Kalau lensa-lensa kayak gini, kalau menurut saya nggak terlalu menarik ya saya males untuk beli. Tapi kalau ini menurut saya menarik, karena kalau misalkan kalian mau syuting seperti ini, nah itu nggak ada bodinya, nggak ada body kameranya, itu bisa shoot gitu loh, keren. Dan kalau misalkan kalian pakai ini, halo guys, kayak gini ya, nggak ada body kameranya, dikiranya kalian gila, ini orang pegang lensa kok ngevlog, kan nggak ada bodinya. Kalau orang yang nggak tahu gitu sih, itu kamuflas. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari, judulnya saya kasih apa ya, judulnya HP kentang apapun kalau pakai aksesoris ini bakalan langsung di GWP, gitu aja mungkin ya. Karena memang hasil gambar-gambarnya mungkin nanti akan saya kasih sedikit-sedikit biar kalian bisa tahu juga. Dan link pembeliannya untuk harga baru dan juga bekas review ini sudah saya taruh di kolom deskripsi. Jadi buat kalian yang minat, buat kalian yang suka fotografi, atau buat kalian yang tertarik dengan teknologi baru, atau ini sebenarnya teknologi lama tapi saya yang ketinggalan mungkin. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.